Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya Bapak, Ibu semuanya. Ada pelatihan host training hari ini. Kita akan membahas materi mengenai profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, nama saya Tri Anoyo. Saya sebagai moderator dalam pelatihan ini. Kemudian narasumber nanti diisi oleh Bapak Sutikno. Nanti mengenai materinya bisa disampaikan Bapak Sutikno. Kemudian ada Bapak Subakir dan Bapak Ahmad Hidayat sebagai penyampaian. Ya, demikian perkenalan dari IHT ini. Langsung saja saya presentasikan materi profil pelajar Pancasila. Ya. Mungkin Pak Sutikno bisa mempresentasikan, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, menjelang siang kepada peserta IHT semua. Di sini kita akan berbicara atau dalam topiknya yaitu profil pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan keempat, mandiri. Kelima adalah bernalar kritis. Kemudian yang keenam, terakhir yaitu adalah kreatif. Lanjut. Slide selanjutnya. Ya, untuk yang pertama dalam profil pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini khususnya untuk pelajar di Indonesia harus mempunyai sifat-sifat yang berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas warga negara Indonesia itu adalah beragama, ya, beragama, kemudian berakhlak pribadi. Yang dimaksud pribadi itu adalah ini agama itu adalah suatu kebutuhan karena ini untuk tuntunan hidup kita, ya. Kemudian akhlak kepada manusia, di mana kita sesama manusia itu adalah sebagai ciptaannya, kita harus bisa menjunjung tinggi ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian akhlak kepada alam, kita juga bisa mengagumi apa yang diciptakan oleh alam ini untuk kita. Ya. Kemudian akhlak bernegara, kita di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di dalam Pancasila juga sudah disebutkan yang pertama, sila pertama adalah berketuhanan Yang Maha Esa. Kita wajib untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama itu. Itu yang dimaksud dengan yang pelajar yang berakhlak mulia, ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lanjut. Kemudian untuk narasumber selanjutnya yang berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, kami persilakan. Atau sebelumnya ada yang ditanyakan untuk yang pertama tadi, mohon maaf. Terima kasih Pak Tekno. Ya. Tadi kaitannya dengan berakhlak kepada manusia. Mungkin
contohnya itu seperti apa Pak Teno? Terima kasih. Terima kasih. Kita sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kita sama-sama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus mengagumi bahwa kita ini hidup dan derajat kita sama di mata Allah. Dan kita mempunyai pola pikir yang sama, berpikir yang kreatif, ya, yang jernih dari dalam arti untuk saling mengagumi, tidak boleh menjelekkan satu sama lainnya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Teno. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, terima kasih. Slide selanjutnya. Ya, ini silakan untuk narasumber dari Kebinekaan Global untuk menyampaikan. Monggo. Pak Subakir ya tadi. Saya yang global, yang gotong royong. Kebinekaan Global kayaknya Mas Haji. Oh ya. Oke. Mas Haji. Berkebinekaan global. Suaranya Mas Haji agak di dekatnya. Oh ya. Suaranya kecil. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya luhur yang ada di daerah masing-masing, ya. Kemudian kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, yaitu adalah salah satu pelajar Pancasila yang berasaskan berkebinekaan global. Mungkin ini dari saya ada yang ditanyakan dari ketiga poin yang saya jabarkan tersebut. Saya Pak Haji. Oh ya Pak Tekno. Mungkin ini yang bisa kita belum paham ini tentang kemampuan komunikasi intelektual interkultural, Pak. Interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ini maksudnya gimana? Ya, maksud dari itu interkultural. Jadi sesama apa? Budaya ya, Pak. Maksudnya budaya yang berbeda-beda dari masing-masing daerah ya. Nah, contohnya kita memiliki budaya bahasa Jawa. Kemudian kita punya teman dari Papua. Otomatis kita nggak mungkin bisa memaksakan bahasa Jawa bisa diterapkan di pelajar yang ada di Papua. Makanya kita disatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin itu dari penjabaran saya ya Pak. Ada yang bisa? Ya, terima kasih. Oke. Mungkin itu ya. Ada yang tanya lagi dari Pak Subakir, mungkin Pak Saiful. Berarti itu intinya Bhinneka Tunggal Ika ya? Ya betul. Makanya kebinekaan global. Ya. Ya, oke. Mungkin Pak Triaji sedikit ya. Tadi kan kita masalah bahasa nih. Misalkan gini, mengenal dan menghargai budaya mungkin itu contoh sedikit seperti apa mungkin Pak Tri? Ya, contohnya kalau kita di Jawa itu ya kita memiliki budaya kayak nyadran, sekaten. Nah, kita perlu menjabarkan budaya kita ke sesama teman se-Indonesia ya. Kalau kita punya teman di Papua, Sulawesi atau Bali ya, kita perkenalkan, tapi jangan kita memaksakan kehendak budaya itu harus diterapkan ke daerah tersebut ya. Kalau bisa diterapkan malah lebih baik ya. Nah, terus kita menghargai budaya mereka juga. Syukur-syukur kita mempelajari budaya dari umpama pelajar dari Bali ya. Kita hargai ya. Jadi kita saling bertukar budaya gitu Pak untuk kesatuan Indonesia ini. Mungkin itu dari saya Pak Bakir. Jadi mungkin termasuk pertukaran pelajar itu mungkin Pak Tri mungkin ya Pak Tri. Ya betul termasuk. Oke, ya. Terima kasih Pak Tri. Ya. Oke, materi selanjutnya berasaskan gotong royong ya, bisa dijabarkan oleh Pak Ahmad Saiful Arif Hidayat. Monggo. Saya Pak Subakir. Pak Bakir, sorry. Monggo. Nggih. Terima kasih Pak Tri. Contoh dan profil pelajar
Pancasila, ya. Kalau kita dalam rinciannya itu ada gotong royong. Ya, Pak. Itu mungkin suatu apa ya namanya yang harus dimiliki oleh setiap pelajar Pancasila. Tapi sebenarnya pelajar Indonesia yang berpancasila sebenarnya sudah dilakukan ya, di seluruh Indonesia. Tapi pada prinsipnya adalah pelajar Pancasila Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian elemen-elemen dari bergotong royong sendiri itu ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang kita bacakan ada yang kolaborasi atau gabungan. Misalkan gini ya, misalkan kita dalam suatu ada bencana, misalkan ada bencana, misalkan banjir, misalkan, ya. Terutama anak-anak yang pelajar, ya seringkali mereka bergabung di dalam mungkin sukarelawan, ya. Ternyata di saat dia bergabung dengan sukarelawan itu ada berbagai namanya suku, ya, dari berbagai daerah, sehingga muncullah mereka saling komunikasi, sehingga muncul kegiatan-kegiatan atau yang dari bergotong royong itu akan muncul, kemudian saling membantu dan saling menghargai. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Ya. Pelajar Indonesia yang berpancasila adalah kepedulian. Ya. Sekarang banyak sekali anak-anak pemuda yang mempunyai prestasi yang begitu tinggi, kemudian dia peduli terhadap lingkungan. Sekarang banyaknya mereka membuat kelompok-kelompok, tetap dalam arti kelompok yang positif, sehingga dia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam kegiatan yang membantu masyarakat. Ya. Kemudian berbagi. Ya. Sekarang juga banyak sekali para pemuda pelajar Pancasila yang berbagi. Misalkan seringkali kita melihat kalau ada misalkan kegiatan kegotong royongan di lingkungan masyarakat, mereka secara tidak disuruh dia sudah ikut bergabung di dalamnya, sehingga itulah merupakan contoh bagian profil pelajar Pancasila. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan, atau mungkin dari bapak-bapak lain akan ditanyakan. Terima kasih Pak. Mau menanyakan Pak Bakir. Ini untuk gotong royong. Dalam hal gotong royong ini untuk yang cocok, yang pas. Kalau kita diterapkan di sekolah yang gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau misalkan gotong royong, misalkan sebagai guru lapangan dalam arti penjas, ya mungkin contoh yang paling sederhana lagi nih. Misalkan kita di saat akan bermain bola voli misalkan, ya, kita kan harus butuh yang namanya alat-alat. Kemudian mungkin net, kemudian masang dan sebagainya. Secara otomatis secara tidak disuruh, anak-anak itu sudah melakukan. Oh, saya akan mengambil net, Pak. Saya akan memasang net dan sebagainya. Apa? Saya akan mengambil bola di gudang, Pak. Mungkin contoh yang sederhana mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Itu ya Pak. Mungkin yang lainnya? Cukup ya. Cukup? Hanya menambah aja, mungkin ditambah lagi saling memiliki Pak. Rasa di dalam elemen itu ada saling memiliki. Jadi mereka akan kalau memiliki dengan kepedulian kayaknya hampir sama ya. bersama. Karena sudah orang peduli. Iya. Memiliki kepedulian kan sudah kayaknya sudah sama-sama ya orang yang peduli. Oke, siap. Oke, itu terima kasih Pak Ahmad. Itu ya cukup, terima kasih. Ya. Ini Saya melanjut ke materi berikutnya. poin mandiri ya Pak. Iya, mandiri ya Pak. Sebenarnya saya kreatif, tapi saya masuk ke mandiri aja nggak apa-apa. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu adalah pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi
serta regulasi diri. Di sini berarti siswa atau pelajar dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah dia dapatkan atau apa yang dia perbuat. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Pak, atau pertanyaan untuk Mungkin apa Pak Bakir dan Pak Tekno ada yang tanyakan? Oke, terima kasih. Mungkin gini, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Misalkan contoh yang sederhana mungkin seperti apa, Pak? Pak Saiful. Contoh yang sederhana aja mungkin bagi anak-anak kita mencontoh. ya, oke. Contoh yang sederhana adalah misalkan pada saat kita berangkat sekolah ya Pak, pelajar berangkat ke sekolah, kemudian dia terlambat datang ke sekolah, maka dia akan merasa punya tanggung jawab, berarti saya terlambat, berarti saya siap menerima sanksi yang akan diberikan oleh guru piket yang ada seperti itu. Gitu. Karena mereka memiliki kesadaran diri bahwa oh ya saya terlambat, berarti saya siap untuk menerima sanksi dan ganjaran. Seperti itu. Yang lain? Mungkin itu ya. Langsung lanjut bernalar kritis. Bernalar kritis, monggo Pak Saiful dijabarkan. Saya yang kreatif Pak, nanti tak tambahkan kreatif. Monggo Pak. Ya. Untuk profil pelajar Pancasila berikutnya yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis itu adalah yang pertama, memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Keempat, yaitu mengambil keputusan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bernalar kritis. Ya, mungkin dari rekan-rekan semua ada yang belum paham atau ada yang mau menanyakan, monggo. Cukup Pak, kayaknya cukup. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada satu pertanyaan, mungkin bisa dilanjut selanjutnya. Ya, berikutnya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu adalah pada kreatif. Ya, bukan reaktif, tapi kreatif. Ya. Pelajar kreatif itu adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat untuk semua orang, dan berdampak. Jadi yang dimaksud bermanfaat adalah ketika anak itu membuat suatu ide gagasan tersendiri, kemudian ide itu bisa bermanfaat bagi orang lain, dan dampaknya juga bisa dirasakan oleh orang sekitar. Elemen kunci dari kreativitas kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan, dan antaranya menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Itu mungkin profil pelajar Pancasila dari segi kreatif, Pak. Ada pertanyaan? Intinya itu pelajar harus berkreatif dalam belajar, berkarya, dan membuat inovasi terobosan terbaru ya. Betul. Apalagi ini sudah zamannya zaman digital, jadi mereka harus pandai mengkreatifkan diri untuk kemajuan diri mereka sendiri. Ya, terima kasih. Mungkin Pak menambahi saja. Monggo. Kalau berpikir kreatif itu mungkin kan ya bisa perorangan, bisa kelompok gitu nggih. Kreatif untuk apa memodifikasi sesuatu gitu nggih, Pak. Iya, betul, Pak. Iya, jadi hasil yang diciptakan itu bisa dari diri sendiri ataupun secara berkelompok seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari kelompok 3. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Pak Pri Aji Ismoyo. Monggo.